Kalau di dalam Islam, referensi-referensi yang ada dan terutama sekali dari dalil-dalil agama itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu jelas-jelas bahwa semua manusia itu setara, sama, baik dari sisi jenis kelamin, dari sisi etnis, dan sebagainya. Yang membedakan kalau dari sisi ajaran Islam, penekanannya adalah pada ketakwaan, ya. Dalam kultur budaya Aceh yang diinspirasi juga dari nilai-nilai agama, sebenarnya tidak asing ya melihat bagaimana kesetaraan itu sebagai sebuah nilai juga muncul. Kalaupun kita mau berpijak dari data-data sejarah, barangkali salah satu referensi yang cukup menjadi penting ketika bicara sejarah Aceh adalah keberadaan kepemimpinan para sultanah. Nah, dalam kepemimpinan yang tidak ofisial sekalipun, masyarakat Aceh sebenarnya memberikan ruang untuk bahasa sekarang itu agensi atau peran-peran sosial politik perempuan. Walaupun dalam catatan yang terdokumentasi, catatan sejarah dan sebagainya, tidak cukup banyak yang muncul. Tapi dalam realitanya, karakter budaya Aceh yang matrivokal sebenarnya memberikan ruang yang cukup berimbang kepada laki-laki dan perempuan. Sebenarnya dalam masyarakat Aceh yang agraris, peran-peran itu relatif terbagi, baik di dalam konteks rumah tangga karena modelnya biasanya keluarga besar atau extended family, maupun dalam kehidupan sosial. Walaupun yang nanti muncul secara ofisial sering laki-laki, tapi secara unofficial, secara kultural, perempuan itu memiliki peran yang cukup besar, termasuk dalam misalnya upacara-upacara adat yang bagi masyarakat itu menjadi sebuah nadi kehidupan yang sangat penting, seperti itu. Jadi ketika konflik itu terjadi, keamanan itu menjadi prioritas dan yang sering menjadi target adalah laki-laki, maka laki-laki kemudian menghilang atas nama mencari keselamatan dan keamanan. Nah, ketika menghilang, ruang-ruang publik dan domestik ini kan tetap ada, akhirnya diisi oleh perempuan, ya, sehingga mau tidak mau karena ruang publiknya tetap ada di situ dan laki-laki sudah pergi, mereka mengisi ruang-ruang publik ini. Nah, ketika mereka balik kembali pasca damai, nah itu kan barangkali memerlukan adaptasi dan kadang-kadang ada disrupsi atau sedikit turbulensi ya, yang secara sosial yang barangkali tidak sama juga antara satu konteks masyarakat atau keluarga dengan keluarga lainnya. Beradaptasi dengan suasana yang berbeda bagi semua orang tentu bukan hal yang mudah. Tapi ketika kedua belah pihak ini mau bernegosiasi, tidak ada yang merasa super ordinasi dan subordinasi. Nah itu secara pelan-pelan bisa settle kembali sebagai sebuah relasi gender yang nyaman bagi kedua belah pihak, terutama dalam konteks keluarga. Jadi kalau misalnya di dalam ajaran agama itu sudah jelas-jelas kesetaraan menjadi penekanan, keadilan itu adalah sebuah konsep yang sangat penting, ya kan? Kemudian ini kan bisa dipelajari dan diterjemahkan ke dalam berbagai wawasan-wawasan yang lainnya. Barangkali secara nasional ya upaya ini kemudian terangkum ya dalam konsep mubadalah, dalam konteks masyarakat Aceh yang lebih khusus. Dulu kan pernah ada istilah timang ya. Timang itu artinya seimbang ya dari bahasa Aceh. Nah, apakah mau memakai istilah yang lokal dari konteks bahasa sendiri gitu kan, itu sah-sah saja. Nah, jadi secara internasional kita mengenal mungkin ya ada Women Peace and Security ya, yang tentu basis pengetahuan yang terbangun ya, lebih banyak memang pengetahuan-pengetahuan yang barangkali kita bisa katakan Western centris atau Eurocentris. Jadi kalau kita melihat misalnya pengalaman Aceh dengan konfliknya dan kemudian Duk Pakat Inong Aceh yang berlangsung pada bulan Februari tahun 2000. Kalau kita lihat ya, itu lebih duluan
dibandingkan dengan resolusi PBB tentang pelibatan perempuan dalam konteks perdamaian, resolusi PBB 1325. Artinya sebenarnya inisiasi masyarakat lokal yang tidak hanya Barat dan Eropa harusnya itu cukup menjadi kajian, pertimbangan, bahan-bahan referensi untuk merumuskan Women Peace and Security. Tentu saja riset yang seperti kita lakukan dengan mengambil pengalaman yang ada di Aceh, Mindanao, dan juga di Ambon, itu juga memperlihatkan dinamika yang kurang lebih sama, bahwa perlu ada investasi ya dari konteks yang berbeda, dari masyarakat-masyarakat katakanlah timur, masyarakat-masyarakat dunia ketiga, karena pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman perempuan yang ada dalam masyarakat ini sangat penting juga untuk diadopsi sebagai sebuah bahan pertimbangan pengetahuan dalam merancang konsep-konsep seperti Women Peace and Security.